Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Giosefi Permata Dwite, Irfan Wila Saputra, dan Novel Daud Romulus Aritonang. Baiklah, saya di sini akan membahas masalah lingkungan internal dan eksternal dalam organisasi bisnis. Baiklah, langsung saja. Sebelum mengetahui mengenai lingkungan internal dan lingkungan eksternal, sebaiknya kita mengetahui apa itu lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan, namun juga di luar. Oleh karena itu, lingkungan bisnis diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan segala sesuatu di luar batas-batas organisasi perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain tenaga kerja, modal, material, peralatan, dan metode. Sedangkan lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro meliputi pemerintahan, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Sedangkan lingkungan makro meliputi ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial kultur, global, bisnis, dan teknologi informasi. Selanjutnya merupakan analisis terhadap lingkungan umum. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang merupakan kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian atau scanning, pengawasan atau monitoring, peramalan atau forecasting, dan penilaian atau assessing. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor. Faktor tersebut pada dasarnya di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Faktornya antara lain faktor ekonomi, faktor sosial, politik hukum, teknologi, dan demografi. Hal tersebut mempengaruhi dalam hal diantaranya. Yang pertama, perubahan basis konsumen yang dapat meningkatkan kekuatan pembeli. Yang kedua, keberagaman dalam karakteristik desain dan kualitas di antara pemain dan meningkatkan persaingan. Yang ketiga, merupakan pemain baru. Selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan bisnis. Yang pertama adalah lingkungan umum atau lingkungan makro. Lingkungan umum meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan bisnis. Secara tidak langsung, faktor-faktor dalam lingkungan umum menimbulkan dampak yang luas dan menyeluruh kepada semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Lingkungan umum tidak hanya mempengaruhi perusahaan-perusahaan saja, tetapi juga akan mempengaruhi berbagai unsur yang termasuk dalam lingkungan khusus. Beberapa pengaruh dari faktor-faktor lingkungan umum terhadap aktivitas bisnis antara lain politik, hukum, sosial budaya, perekonomian, pemerintah, alam, dan teknologi. Selanjutnya, lingkungan khusus atau lingkungan mikro. Lingkungan khusus terdiri dari unsur-unsur dalam kegiatan sistem pasar yang mempengaruhi perusahaan. Beberapa unsur lingkungan khusus, yaitu antara lain adalah pemasok, pelanggan, perantara, pesaing, penyedia modal, dan tenaga kerja. Apa perbedaan antara lingkungan bisnis internal dan eksternal? Perbedaannya terletak pada lingkungan internal atau lingkungan mikro bersifat spesifik dan memiliki dampak langsung pada bisnis. Sedangkan lingkungan internal dapat dikendalikan sendiri, sedangkan faktor lingkungan eksternal tidak dapat dikendalikan sendiri oleh bisnis. Peranan lingkungan dalam organisasi bisnis. Peranan berorientasi terhadap kebijakan. Peran pertama ini ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis, terutama dalam hal memahami berbagai kecenderungan perubahan lingkungan. Peranan memberikan informasi awal dan reaksi organisasi terhadap isu strategis yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua merupakan peranan berorientasi pada perencanaan strategis bisnis terpadu. Secara umum, peranan ini mempersiapkan peramalan lingkungan bisnis guna memperoleh asumsi dasar tentang perencanaan organisasi bisnis dan menyediakan informasi tentang lingkungan bisnis yang relevan. Dan yang terakhir adalah peranan berorientasi fungsi. Peranan fungsi untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui kinerja fungsi secara spesifik.
Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.